Iya. Salam sehat berkelimpahan untuk semuanya. Amin, amin. Yang saya hormati Rektor Stekom, ya, Dr. Joseph Master Komputer, dan yang saya hormati juga Dr. Mampono Master Komputer, Ketua Umum PTIJ. Dan terima kasih untuk Ibu Ariwidi yang sudah membuka seminar pada siang hari ini. Berkah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kiranya semua makhluk yang ada di bumi ini semuanya bahagia. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa tema pada siang hari ini kita akan belajar topik yaitu spiritual finansial. Tadi seperti Pak Rektor sampaikan, ini topik yang tidak biasanya gitu ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, walaupun tadi di profil sudah. Basic saya, ya Bapak Ibu sekalian, saya ini seorang konsultan. Kerinduan saya sebagai seorang konsultan itu cuma satu Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Itu menjadi kerinduan dan kebahagiaan bagi kami ketika kami bisa memberi jawaban tadi atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada kami. Ya, ada mentor-mentor yang mendampingi saya, ya, orang-orang yang sudah ikut saya lama, saya muridkan lah istilahnya ya, dibuat menjadi santri ya, nyantri dulu. Nah, jadi di samping saya yang menangani ada beberapa mentor yang juga bisa membantu. Intinya bahwa di dalam pendampingan ini ya, kami sebagai seorang konsultan itu kami dampingi klien-klien kami sampai kehidupannya betul-betul menjadi sukses. Ya, sampai kehidupannya betul-betul menjadi sukses. Kemudian dari permasalahan yang ada tadi, kami mengambil suatu kesimpulan bahwa semuanya dimulai dari spiritual sebetulnya. Ya, semuanya dimulai dari spiritual. Ya, bicara spiritual adalah bicara kesadaran. Karena selama ini kalau kita lihat, memang antara spiritual dan finansial ini sering dibenturkan. Ya, saya mengamati ya dalam kehidupan sehari-hari antara spiritual dengan finansial itu sesuatu yang sering dibenturkan dan tidak bisa terjadi konektivitas. Bahkan banyak orang menganggap kalau orang spiritual tuh cenderung lebih menderita, lebih susah. Bahkan ada banyak pendapat masyarakat, oh di akhirat menderita di dunia menderita nggak apa-apa. Yang penting nanti di akhirat kan begitu. Nah, spiritual itu kalau saya kelompokkan begini ya. Jadi atau kita mengenali dulu siapa kita sebenarnya ini ya. Kita ini kan terdiri dari 3 unsur ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Pemahaman kami, ya ini yang kami praktekkan juga, ya, kalau kehidupan secara lahiriah ini kurang baik, berarti jiwanya sedang bermasalah. Kalau jiwanya bermasalah, sumbernya apa? Rohnya atau spiritnya sedang tidak baik-baik saja. Nah, kemudian kita balik sekarang, ya, kita benahi dulu spiritnya atau rohnya. Ketika spiritnya sudah baik, jiwanya menjadi baik, ya, jiwanya menjadi baik. Kalau jiwanya baik, kehidupan lahiriahnya pasti menjadi baik. Nah, ketika kami rubah polanya tadi, ya, di sini kami sentuh dulu spiritualitasnya. Ternyata dampaknya dalam kehidupan sehari-hari sangat luar biasa. Yang seringkali mereka katakan apa? Keajaiban gitu loh. Ya, kami sangat bahagia ketika orang-orang yang tadi datang dengan air mata, kemudian pulang dan datang lagi, air mata tadi sudah diubah menjadi mata air. Dan mereka cerita, Pak, kami sudah mendapat keajaiban. Ya, keajaiban itu tadi karena apa? Spiritualnya sudah kita benahi dulu. Jadi ada hal di luar logika tadi, jadi keajaiban itu di luar logika. Nah, selama ini banyak orang itu mengedepankan logikanya. Nah, selama ini pola-pola yang ada di
tempat lain itu seringkali cuma dikasih materi, seminar, tapi nggak ada kesinambungan gitu. Jadi kita nggak tahu progresnya. Ini orang-orang yang mempelajari atau ikut pemahaman di tempat kita ini, orang ini sudah sukses atau belum, seringkali kontrolnya kurang, ya, ketemunya terbatas hanya di sesi-sesi tertentu. Ya, tadi Pak Rektor sampaikan bahwa keputusan kita hari ini, ya, itu kan kita selalu diberhadapkan dengan keputusan-keputusan. Keputusan yang kita ambil itu sebenarnya ada referensi. Ya, referensi dari keadaan, atau referensi dari masa lalu, bahkan referensi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita yang sebetulnya referensi dari banyak orang sebetulnya, ya. Jadi kita sebenarnya ini, ya, tadi ada beberapa, misalnya Pak Dr. Mampono, beliau sekarang ini referensi dari banyak pihak yang memberikan input gitu kan, akhirnya menjadi program dalam kehidupan beliau kan begitu. Nah, masing-masing kita sebetulnya kita menjadi ada seperti ini karena referensi tadi, referensi banyak orang, referensi dari pengalaman masa lalu. Nah, kadang referensi itu tidak membuat atau tidak mensadarkan siapa sih diri kita sebenarnya gitu. Nah, makanya di tempat kami ini kami sadarkan dulu siapa sih sebenarnya diri Anda. Yang tidak berdasarkan referensi dari banyak orang tadi, karena referensinya nanti macam-macam. Nah, kalau di tempat kami menetapkan yaitu pendampingan. Jadi ada evaluasi, kemudian progresnya bisa kami lihat. Kalau belum tercapai apa yang mereka inginkan, ya kami akan evaluasi lagi kan begitu. Contoh ya, referensi itu begini. Ya, kita ini orang yang lemah, kan gitu. Kita ini penuh dengan keterbatasan. Kita ini orang yang penuh dengan dosa, ya. Ini referensi. Akhirnya tadi yang ditangkap apa? Keterbatasan. Berarti kita tidak punya atau tidak bisa punya mimpi yang besar. Karena apa? Keterbatasan tadi. Nah, ini referensi ya. Kemudian referensi yang berhubungan dengan keuangan ya. Cari uang itu susah. Ya, cari uang itu susah. Ya, harus kerja keras. Ya, ekonomi sedang sulit. Keadaan dunia ini sedang kacau balau kan begitu. Ini referensi dan akan mempengaruhi perjalanan hidup kita nanti. Misalnya saya melihat di dalam kehidupan banyak masyarakat ada referensi yang diberikan ya. Oh, wanita tuh nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti paling-paling di dapur kan begitu. Itu referensi. Akhirnya membuat banyak wanita tidak punya daya juang yang tinggi. Terima nasib. Oh, saya itu wanita gitu kan, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Toh nanti paling di dapur kan begitu. Itu referensi. Akhirnya mempengaruhi siapa diri kita kan begitu. Nah, makanya di tempat kami saya sadarkan dulu bahwa siapa diri kita sebenarnya. Makanya sering banyak orang sampaikan harus mengenali jati diri kan itu ya. Jati diri. Nah, selama ini sebenarnya jati diri kita ini bukan yang sebenarnya. Ini semu karena apa? Jati diri kita dipengaruhi referensi-referensi dari banyak orang tadi kan gitu. Maka orang-orang yang kuat itu setelah dia mengenali jati dirinya. Ya, jati diri itu kalau di bahasa kami, ya ini bahasa Jawa ya, jati itu sejatine Gusti, ya itu jati. Diri ya dumunung ing rasane ati. Gitu. Jadi ketika kita sadar bahwa di dalam diri kita ini ada Tuhan, kan gitu. Ini semua agama, semua kepercayaan mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak jauh di sana. Tuhan itu ada dalam diri kita ya. Kalau di Muslim ya Tuhan itu sedekat urat nadi ya. Berarti Tuhan ada di sini. Kalau di Kristen bahwa tubuh kita ya ini baitnya Tuhan ya. Hati kita ini baitnya Tuhan. Berarti Tuhan ada dalam diri kita. Atau ada di Kristen ada kata-kata bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Kemudian di kepercayaan yang lain, ya di Hindu dan juga kepercayaan kejawen atau Jawa, manunggaling kawula Gusti, ya. Bahwa di dalam diri kita ini ada Tuhan gitu loh. Di dalam diri kita itu ada Tuhan. Tapi seringkali ya, masukan-masukan dari banyak orang tadi membuat seolah-olah Tuhan itu ada jauh di sana, ya. Seolah-olah Tuhan yang imanen, Tuhan yang sangat jauh, ya. Yang tidak terjangkau kan gitu. Nah sementara
pemahaman dari banyak ajaran sebetulnya, bahwa Tuhan itu Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang sangat dekat dengan kita. Sadari dulu siapa kita sebenarnya ini tadi. Ada Tuhan di dalam diri kita. Nah, ketika Tuhan itu sangat dekat dengan kita, bahkan ada dalam diri kita, ketika kita sudah menemukan jati diri tadi, disitulah kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Kita bisa mencipta. Ya, kita bisa mencipta. Ketika kita menyadari tadi, ya, maka bicara spiritual itu sebenarnya bicara kesadaran. Nah, berarti kalau ada Tuhan di dalam diri kita, ada kuasa penciptaan. Ya, ada kuasa penciptaan. Kita bisa mencipta. Ya, manusia itu bisa mencipta. Banyak orang kan tidak sadar bahwa kita selama ini banyak orang bisa mencipta. Ya, pesawat itu yang menciptakan manusia, gitu kan? Ya, bisa mencipta pesawat, bisa mencipta kapal, bisa mencipta mobil. Ya, karena apa? Orang-orang yang sudah tercerahkan tadi sadar bahwa di dalam dirinya ada Tuhan. Ya, makanya ketika kita menyadari ada Tuhan tadi, kita masuk ke wilayah kecerdasan, bukan kepintaran. Ya, kecerdasan itu adalah intuisi. Intuisi yang datangnya dari Tuhan, daya kreativitas ilahi gitu loh. Nah, selama ini ya, dunia dipenuhi dengan wilayah kepintaran, tidak pernah mengakses wilayah kecerdasan. Ya, kalau kepintaran itu textbook teoritis, ya, tapi kalau kecerdasan itu kita bicara apa? Daya kreativitas yang tanpa batas. Nah, yang berhubungan dengan keuangan, kelimpahan, finansial, itu masuk di wilayah kecerdasan. Maka disebut apa? Kecerdasan finansial, bukan kepintaran finansial. Nah, orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang mengakses tadi, ya, yang menyadari dalam dirinya itu ada kekuatan di luar kekuatan kita, yaitu kekuatan yang tanpa batas tadi. Ya, daya kreativitas ilahi. Nah, inilah saya mengambil suatu kesimpulan, seharusnya orang-orang yang secara spiritual itu dekat dengan Tuhan, sudah ketemu Tuhan, sudah punya pengalaman dengan Tuhan, seharusnya hidupnya dasar. Ya, justru bagaimana ketika orang-orang sudah dekat dengan Tuhan tadi, atau istilahnya hablum minallah, ya, mengasihi Tuhan, ya, otomatis dalam kehidupan habluminanasnya, kehidupan kepada sesamanya, seharusnya menjadi berkat. Ya, bisa menolong banyak orang. Karena apa? Kita dekat dengan sang sumber kekuatan kok. Ibaratnya gini, ibaratnya ya, kita dekat dengan Pak Presiden aja, dekat dengan Pak Jokowi, kita punya kekuatan. Apalagi kita dekat dengan Tuhan, ya, otomatis ya, kita punya dampak gitu. Kita punya dampak yang besar gitu. Maka bangun dulu manusia batiniah kita ini ya. Jadi secara spiritual kita benahi dulu. Kalau spiritual kita sudah kuat, jiwa kita pasti kuat. Ya, jiwa kuatnya apa ya? Enggak mudah khawatir, enggak mudah takut, enggak mudah galau, enggak mudah marah, enggak ada kata iri, dengki dan lain-lain gitu kan. Karena apa? Spiritualnya sudah kuat. Jiwanya pasti kuat.